Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu berlimpah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi ilmu kepada teman-teman dalam kegiatan ngopi, ngobrol bareng Redvi. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita setiap harinya. Salah satunya yaitu makan dan minum. Makan dan minum merupakan suatu kebutuhan penting bagi makhluk hidup, bagi hewan, tumbuhan, termasuk kita manusia. Tapi apa sih sebenarnya tujuan kita memerlukan hal tersebut? Tentunya makan dan minum adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa lapar, rasa haus, menjaga kesehatan, dan juga menambah kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tentunya haruslah makanan yang thayyib, makanan yang baik, bergizi, serta sesuai dengan kebutuhan. Jika kita makan dengan sembarangan, apa saja dimasukkan ke dalam tubuh kita, tidak tahu cara mengolahnya seperti apa, tidak tahu lingkungan tempat mengolahnya seperti apa, makan dengan berlebih-lebihan, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita adab makan dan minum. Salah satunya yaitu larangan makan dan minum sambil berdiri. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beliau berkata, janganlah seorang muslim minum sambil berdiri. Kemudian sahabat Rasul ini bertanya, bagaimana dengan makan ya Rasul? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa adanya larangan makan dan minum sambil berdiri. Namun kita lihat kondisi zaman sekarang, ada fenomena yang disebut dengan standing party. Ya, standing party ini adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang barat, mungkin disebutnya orang non-muslim ya, karena di Indonesia juga sudah mulai banyak yang melakukan kegiatan ini. Kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, standing party ini adalah kegiatan dalam suatu acara besar, contohnya seperti pernikahan ya, di mana para tamu ini tidak diberikan tempat untuk duduk. Jadi segala kegiatannya itu dilakukan dengan berdiri, termasuk makan dan minum. Hal ini dilakukan karena alasan yang pertama itu katanya untuk menghemat biaya. Lumayan gitu kan, 100 tamu contohnya dikali dengan harga kursi, semisal kita kasih contoh 30.000 gitu, kita bisa menghemat biaya sebesar 3 juta teman-teman. Nah kemudian orang-orang barat juga mengatakan bahwa dengan berdiri itu akan lebih mudah dalam proses interaksi kepada tamu, sehingga suasana acara itu menjadi lebih hidup gitu. Intinya orang-orang barat ini melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mempermudah. Namun mengapa sih hal tersebut itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan para umatnya. Di balik larangan makan dan minum sambil berdiri, tentu ada alasannya. Bahkan hal ini dapat dijelaskan berdasarkan fakta ilmiah, di mana makan dan minum sambil berdiri itu tidak baik bagi kesehatan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya sudah menyiapkan sebuah cuplikan dari salah satu stasiun televisi dalam acara Dr. Oz Indonesia yang menerangkan apa sih dampak buruk makan dan minum sambil berdiri bagi kesehatan. Yuk kita simak videonya. Nama kamu siapa? Amelia. Amelia. Pekerjaannya apa, Amel? Kan saya sama teman-teman kampusnya suka buru-buru ya, terus sambil makan sambil berdiri. Nah, terus saya juga pernah dengar kalau makan sambil berdiri itu katanya nggak bagus. Nah, mohon penjelasannya. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya.
Memang sih kebiasaan dalam kita mengkonsumsi makanan atau minuman itu ada beberapa unsur yang diperhatikan. Satu, norma etika ya. Etika dalam kita menikmati makanan atau minuman tadi, Amel, memang untuk etika bagusnya duduk. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan, memang ada beberapa organ kita duduk sama berdiri itu proses dari relaksasinya, proses dari kontraksinya berbeda. Di saat kita duduk, otot yang memang fokus bekerja untuk mencerna makanan lebih optimal dibanding saat kita berdiri. Memang sih belakangan ini banyak sekali fenomena-fenomena orang standing party ya. Itu sebenarnya kalau saya perhatikan hanya karena ruangannya sempit. Ya. Jadi banyak yang berdiri, hemat waktu biar lebih berbaur dibanding cuma kursi tumpuk-tumpuk ya. Mereka seperti kurang bersosialisasi. Makanya jadi mungkin Amelia melihat banyak orang yang makan sambil berdiri atau teman-teman. Tapi ingat, sesibuk apapun Anda, diusahakan untuk makan atau minum itu sambil duduk dulu, bertenang biar kita fokus, tidak terburu-buru. Akhirnya dikhawatirkan sambil berdiri kalap, makan sama minumnya banyak. Gimana teman-teman setelah melihat video tadi? Memang benar faktanya ternyata dalam medis pun makan dan minum sambil berdiri itu kurang baik dan dianjurkan untuk makan dan minum lebih baik itu sambil duduk. Dr. Abdul Razak Al-Kailani, salah satu ilmuwan Islam, juga berkata jika makan dan minum sambil duduk tentunya lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Karena apa yang dimakan dan diminum oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus dan menabraknya dengan keras. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan kemelaran pada usus yang kemudian menyebabkan disfungsi pencernaan. Minum sambil berdiri juga dapat menyebabkan kerusakan pada saringan ginjal, di mana proses penyaringan ini menjadi tidak optimal sehingga terjadi penumpukan kotoran pada ginjal dan juga kandung kemih. Bahkan efek jangka panjangnya dapat menimbulkan kerusakan ginjal yang permanen. Nauzubillahi min dzalik. Namun dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah minum sambil berdiri. Tapi di sini juga ada alasannya, di mana memang kondisinya tidak ada tempat duduk gitu. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu pulang dari peperangan, beliau ini dalam keadaan berdiri dan memang keadaan di sana itu mendesak beliau untuk harus terus jalan gitu. Maka beliau minum sambil berdiri. Jadi memang kondisinya itu tidak memungkinkan seperti itu. Tapi jika kondisinya memungkinkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu minum sambil duduk seperti perintah yang dianjurkan. Setelah kita sharing pengetahuan mengenai adab makan dan minum, dampak buruk bagi kesehatan jika kita makan dan minum sambil berdiri, kita dapat mengetahui bahwa anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan selalu membawa kebaikan bagi umatnya. Masya Allah. Dan dari pembahasan ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar umatnya itu mengetahui dan menyadari bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Salah satunya itu nikmat makan dan minum, serta kita harus mensyukurinya atas segala limpahan karunia yang Allah berikan. Sehingga sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diwajibkan untuk berusaha menaati etika-etika makan dan minum dalam Islam. Salah satunya yaitu makan dan minum sambil duduk. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.